Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, pertama-tama terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Soti Hotu, semoga kesejahteraan ada pada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali kita hadir berkumpul bersama-sama membacakan parita, bersama-sama berlatih meditasi. Sekarang tibalah saatnya kita untuk berbincang-bincang dhamma. Izinkan saya untuk membagikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, dan ini juga merupakan kesempatan baik bagi saya karena bisa berbagi dhamma dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma, waktu saya diminta untuk mencari tema, sebenarnya agak sedikit pusing. Apa yang mau dibahas, saya juga bingung. Kenapa? Karena saya tahu mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma ada yang punya pengetahuan yang lebih baik daripada saya, hanya tidak memiliki kesempatan untuk berbagi di sini. Nah, itu kemungkinan itu tetap saja ada. Tetapi karena mengingat bahwa kehidupan manusia ini sangat singkat, kehidupan manusia ini sangat pendek, dan kita membutuhkan bekal yang cukup untuk kehidupan yang akan datang, maka saya beranikan diri untuk berbagi dhamma pada kesempatan ini. Nah, mengingat suatu ketika ada para dewa yang datang menghadap ke Sang Buddha, dewa itu berkata kepada Sang Buddha, umur manusia ini sangatlah singkat. Apakah mereka sudah mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang akan datang? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena menurut para dewa, umur manusia itu hanya sehari semalam. Itu bahkan di alam dewa Catumaharajika. Jadi dewa itu melihat manusia itu seperti manusia itu melihat nyamuk. Umur nyamuk itu cuma 7 hari. Atau bahkan seperti kunang-kunang yang hanya 1 hari umurnya. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan sebagai manusia ini, sudah beruntung sebagai manusia ini, ada kesempatan untuk melakukan hal yang baik, maka lakukanlah. Karena itu adalah bekal kita untuk kehidupan yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas apa yang seperti yang Sang Buddha babarkan. Jadi kalau misalnya terkadang orang kadang-kadang komplain ke saya, apa yang saya bawakan itu agak berat. Tapi saya pikir melihat cara ini saja mungkin sudah ada yang bingung. Agak berat, tapi saya berusaha untuk konsisten bahwa yang dimaksud dengan Dhammadesana itu adalah Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi bukan berarti Dhammadesana itu saya menceritakan sesuatu yang lain daripada itu. Saya berusaha untuk itu. Dulu saya mungkin cerita lain, tapi sekarang tidak berani. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit tentang analisa tentang pikiran. Ini adalah cara Abhidhamma. Cara Abhidhamma ini adalah metode SM, metode sinar mulia. Saya tidak akan masuk ke Abhidhamma, jadi jangan khawatir. Kita tidak akan masuk ke Abhidhamma. Cara ini cuma untuk membantu saya saja dalam menjelaskan. Jadi sebelum mulai, cara ini adalah cara metode SM.
Chart ini adalah chart yang dikembangkan oleh Romo Andres Senjaya. Jadi saya bukan pakar abidama. Sekali lagi saya katakan bahwa saya bukan pakar abidama. Saya bukan ahli abidama. Walaupun saya pernah belajar abidama di beberapa guru abidama. Termasuk Romo Andres Senjaya yang punya chart ini. Rama Slamit Rojali. Asin Keminda. Kadek Yudi Murdana, saya belajar dari beliau-beliau. Dan masih banyak guru-guru abidama yang lain sebenarnya. Seperti Ruby Santamoko, Ramani Santi, itu mereka adalah para guru abidama yang betul. Nah, saya bukan, saya hanya belajar dari mereka. Nah, walaupun saya belajar dari guru-guru hebat, belum tentu saya adalah bisa mengikuti beliau-beliau. Ya, jadi kita hanya mencoba untuk belajar. Nah, kita tidak perlu melihat chart yang besar ini. Oh, ternyata pointernya tidak jelas. Nah, kita hanya perlu melihat chart cita ini. Chart cita ini bisa diperbesar. Nah, ini adalah chart cita, chart tentang pikiran. Ini adalah chart cetasika, chart tentang faktor-faktor mental. Nah, kita abaikan dulu yang lain. Kita hanya perlu melihat chart cita ini. Nah, oke. Nah, chart cita ini tenggelam ya. Udah kelihatan ya pointernya ya? Oke, enggak apa-apa. Chart cita ini 1, 2, 3, 4 yang 8 yang di atas ini adalah akar daripada keserakahan. Lihat yang cita 89 121. 8 yang di atas itu adalah chart tentang itu adalah akar daripada keserakahan. Jadi kalau orang melakukan perbuatan yang didominasi oleh keserakahan, maka chartnya itu ada di sini. Chart cita yang loba mula cita ini. Yang 8. Nah, yang 2 di bawahnya itu adalah kondisi batin ketika seseorang melakukan perbuatan yang didasari dengan kebencian, dosa. Jadi itu akar daripada dosa. Dosa mula cita, yang ini, yang 2 ini. Udah kelihatan. Terus yang 2 yang di bawah lagi, ini adalah moha mula cita. Moha mula cita itu adalah akar daripada kebodohan batin. Akar daripada kebodohan batin. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan buruk dengan keserakahan, maka yang terisi adalah yang 8 di atas itu. Kalau seseorang melakukan perbuatan buruk dengan kebencian, maka yang terisi adalah 2 yang di bawah itu, yang di tengah. Kalau seseorang melakukan perbuatan buruk dengan faktor kebodohan batin, maka yang terisi adalah 2 yang di bawahnya lagi. Itu adalah moha mula cita. Moha. Nah, yang hijau yang ada titiknya itu adalah wipaka, akibatnya. Kalau saya melakukan perbuatan buruk, saya melakukan perbuatan jahat, yang 12 itu di atas, yang aku salah cita 12 itu, maka hasilnya adalah yang hijau ada titik hitamnya itu. Itu adalah ahetuka, tidak punya akar. Yang hijau itu adalah panca indria, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Perasaan yang muncul di sana itu adalah netral. Jadi kalau kita melihat orang tabrakan di jalanan, kita mencium aroma-aroma yang busuk, atau kita mencium parfum yang, kita berbicara yang buruk-buruk dulu. Atau kita mendengar gosip, orang celah kita, orang hina kita, itu adalah akibat wipaka daripada perbuatan buruk yang kita lakukan. Daripada 12 aku salah cita yang pernah kita lakukan dulu. Jadi akibatnya lari ke yang hijau itu. Perasaannya netral. Sebenarnya kalau kita melihat yang jelek-jelek, kita melihat yang jijik-jijik, itu netral. Karena itu adalah akibat perbuatan buruk yang berbuah. Hanya ketika kita bereaksi terhadap perbuatan itu adalah karma yang baru. Itu adalah karma yang baru. Oke? Kalau kita mendengar suara yang jelek misalnya, terus kita bereaksi, aduh jelek sekali suara ini, muncul kebencian, muncul penolakan, maka dosa yang baru itu kita tanam lagi. Itu perbuatan baru lagi, itu lain cerita lagi. Jadi wipaka yang berbuah itu netral. Itu yang pertama poinnya. Terus yang berikutnya, ini yang di bawah, yang putih lagi, yang di bawah itu ada 8 lagi. Yang putih ini ada 8 lagi.
Ini adalah maha kusala cita 8. Yang putih yang di bawah hijau-hijau itu ada 3 kelompok, masing-masing isinya 8. Yang di atas itu adalah maha kusala cita 8. Itu terisi kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Oke? Yang 8 itu terisi kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, yang di bawahnya, 8 di bawahnya itu adalah mahawipaka. Mahawipaka itu adalah akibatnya. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka akan memperoleh hal yang baik. Akibatnya, itu adalah wipaka. Yang di bawahnya lagi 8 itu adalah kiriya. Nah, kita sebagai umat biasa, kita sebagai putujana, tidak pernah melakukan perbuatan dengan kiriya. Itu hanya terjadi pada Buddha dan Arahanta. Jadi kita abaikan yang 8 paling bawah itu. Oke, kita abaikan yang paling bawah 8 itu. Nah, kalau kita melakukan perbuatan baik, mahakusala cita 8 yang di atas itu, dengan 3 akar. 3 akar dimaksud di sini adalah tanpa dosa, tanpa kebencian, tanpa loba, tanpa keserakahan, tanpa moha, tanpa delusi, tanpa kebodohan batin, maka hasilnya akan menjadi akar dengan wipaka dengan 3 akar. Oke, nanti saya jelaskan. Nanti saya kasih contoh. Ini saya bikin dulu petanya. Nanti kita masuk. Saya bikin dulu petanya. Kalau seseorang melakukan perbuatan baik, aloba, adosa, amoha, tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan, dan tidak ada kebodohan batin, maka hasilnya adalah 3 akar. 3 akar. Nah, kalau seseorang melakukan perbuatan baik dengan 2 akar, dia hanya aloba dan adosa, tapi dia tidak amoha. Maka akibatnya akan menjadi 2 akar. Jadi di sini ada nyana. Di sini ada nyana, ada pengetahuan, ada nyana. Oke? Nah, kalau seseorang melakukan perbuatan baik, 3 akar, aloba, adosa, dan amoha, terus setelah dia melakukan perbuatan itu, dia menyesali perbuatan baiknya, maka perbuatan baiknya akan menjadi 2 akar. Turun. Oke? Sampai di sini saya pelan-pelan. Kalau seseorang melakukan perbuatan baik dengan 2 akar, hanya 2 akar, tanpa panya, tanpa kebijaksanaan, lalu dia tetap menyesali perbuatannya, maka perbuatannya itu akan menjadi maka akibatnya akan menjadi perbuatan baik yang tanpa akar. Ahetuka. Buahnya kemana? Buahnya ke atas itu. Ke hijau, bundaran hijau yang tidak ada titiknya. Itu adalah ahetuka, kusala, wipaka, cita. Akibat dari perbuatan baik yang tidak memiliki akar. Oke? Nah, ini adalah petanya. Yang 12 itu adalah perbuatan jahat. Akibat dari perbuatan jahat itu adalah ini. Akusala wipaka, yang hijau bintik hitam. Terus yang di bawah ini, 8 ini adalah mahakusala, perbuatan baik 8. Terbagi menjadi 4 yang berakar 3, 4 yang berakar 2. Bedanya di mana? Ada pengetahuan dan tidak ada pengetahuan. Ada nyana dan tidak ada nyana. Nyana sampayuta dan nyana wipayuta. Itu bedanya. Kalau dia melakukan perbuatan baik dengan 3 akar, maka dia tanpa penyesalan di akhirnya, maka akibatnya tetap 3 akar. Kalau dia melakukan perbuatan baik dengan 3 akar lalu dia menyesal, maka buahnya akan turun menjadi 2 akar. Dia menjadi omaka. Kalau dia melakukan perbuatan baik dengan 2 akar, dia tidak menyesal, buahnya tetap 2 akar. Tapi kalau dia melakukan perbuatan baik dengan 2 akar tanpa panya, lalu dia menyesal, dia menjadi ahetuka, tanpa akar. Akibatnya apa? Dia hanya melihat, yang tanpa akar itu apa? Dia hanya melihat hal-hal yang indah. Dia nonton film Korea, dia melihat pria-pria tampan. Dia nonton film Korea, dia melihat wanita-wanita cantik. Itu adalah buah dari perbuatan baik. Buah dari perbuatan baik yang tanpa akar. Ahetuka. Dia melihat sesuatu yang menyenangkan. Dia mendengarkan suara-suara yang merdu. Dia mendengarkan musik yang indah.
dia mendengarkan suara yang indah, dia dipuji oleh teman-temannya. Itu adalah hasil dari perbuatan baik, ahetuka, tapi tanpa akar. Nah, ahetuka ini perasaannya netral, dia tidak punya perasaan. Tidak ada sesuatu yang baik dan tidak ada sesuatu yang buruk. Tapi reaksi setelah itu, kalau dia melihat, misalnya dia jalan-jalan ke mall, lalu dia melihat ada koko-koko ganteng misalnya, lalu dia bereaksi, ih gantengnya. Nah, itu dia membuat satu reaksi baru, muncul keserakahan yang baru, dia mau melihat, mau lagi, apalagi kalau dia cari. Ih mana tadi itu kita putar satu kali lagi, supaya lagi. Itu berarti dia menimbulkan satu karma baru lagi. Jadi wipakanya sudah berbuah, dia menanam karma baru, karma yang baru lagi. Reaksinya adalah karma. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, apa yang saya mau sampaikan di sini? Ini kalau tertarik, boleh nanti didalami, banyak kok yang di online sekarang banyak. Nah, yang saya mau tekankan sekarang adalah bagaimana ketika kita sedang melakukan perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa melakukan perbuatan baik itu tidak mudah. Memang kalau kita menganalisa pikiran kita, untuk melakukan satu perbuatan baik yang benar-benar baik itu, memang sebenarnya tidak mudah. Kenapa? Karena ketika kita mau melakukan perbuatan baik, itu pikiran kita bergejolak, itu pikiran kita berkecamuk. Misalnya contoh sederhana. Ketika saya mau melakukan dana kepada biku sangga misalnya. Pada waktu itu ada banyak biku yang datang. Terus kita misalnya ngefans sama satu biku tertentu. Wah, saya cuma berdana sama Bante ini. Pada waktu dia mau berdana, pada waktu itu keserakahan sudah muncul dalam dirinya. Keserakahan sudah muncul dalam dirinya. Dia berdana kepada biku itu. Dia tahu bahwa berdana kepada biku sangga itu adalah perbuatan yang baik. Maka dia berdana dengan kebijaksanaan. Ada panya di dalamnya. Karena dia tahu bahwa berdana kepada biku sangga adalah hal yang baik. Berdana kepada biku sangga membuat karma baik, dan karma baik ini akan menghasilkan akibat yang baik. Setelah dia berdana kepada biku sangga, dia menyerahkan dananya. Bante, ini dana saya. Bantenya tidak tanggapi dia, cuekin dia. Hanya terima. Lalu muncul kebencian dalam dirinya. Ih, kenapa Bante begini? Kenapa saya dicuekin? Pada saat momen dia berbuat baik itu, dia sudah berbuat baik, tapi sudah ada tercemarkan oleh loba, ada tercemarkan oleh dosa, tapi dia punya panya, dia punya kebijaksanaan di sana. Sehingga pada saat dia terlahir kembali sebagai manusia, dia adalah orang yang serakah, dia adalah orang yang pemarah, tapi dia cukup cerdas. Dia bisa menjadi orang seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kita persimpel lagi, kita kasih press lagi supaya lebih mudah. Ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, pikiran kita dipengaruhi oleh 3 waktu, 3 momen. Momen sebelum melakukan kebaikan, momen pada saat melakukan kebaikan, dan momen pada setelah melakukan kebaikan. 3 momen ini harus dijaga dengan baik. 3 momen ini harus dijaga dengan baik. Ketika 3 momen ini tidak dijaga dengan baik, maka perbuatan baik yang kita lakukan itu akan terdistorsi, akan menjadi turun nilainya. Jadi tidak semudah itu. Misalnya ketika saya mau berdana misalnya kepada biku sangga, sehari sebelumnya saya sudah mempersiapkan dana itu. Saya mau berdana kepada Bante besoknya. Dia berbahagia pada waktu itu. Pada waktu dia menyerahkan dananya kepada Bante, dia berbahagia. Saya sudah berhasil menyerahkan dana saya kepada Bante. Dan dana ini akan menghasilkan buah kebajikan yang baik. Berarti dia melakukan perbuatan baik dengan kebijaksanaan. Tetapi setelah Bante makan, dia periksa kembali meja makan. Makananku. Tidak dimakan. Dia menyesal.
Aduh, kenapa saya berdana ke sini? Banyaknya orang berdana pada hari ini. Seandainya saya ke sebelah sana, itu lebih sepi, mungkin makanan saya dimakan. Dengan penyesalan itu, maka perbuatan baiknya itu menjadi turun nilainya. Oke, awalnya mungkin dia berdana dengan 3 akar. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan. Tetapi ketika dia menyesal setelah perbuatan baiknya dilakukan, maka 3 akarnya ini turun menjadi 2 akar. Turun nilainya. Apalagi ketika seseorang berdana tanpa kebijaksanaan. Seseorang berdana tanpa kebijaksanaan itu seperti anak kecil yang diajak berdana ke wihara. Ayo kita berdana, anak. Anak-anak umur-umur kecil, umur-umur 4-5 tahun sudah bisa berdana. Ayo kita berdana. Dia berdana. Waktu dia menyerahkan dananya kepada Bante, dia berkata, Bante, dana. Dia berbahagia karena dia bisa berdana kepada Bante. Dia berbahagia karena dia bisa mengikuti orang lain berdana. Tapi anak kecil itu tidak punya kebijaksanaan. Dia belum tahu bahwa dana kebaikan yang dia lakukan itu akan menghasilkan akibat. Dia belum tahu, itu 2 akar. Nah, jadi hati-hati kalau kita melakukan suatu perbuatan baik. Perbuatan baik apapun itu. Ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika mau berdana, ketika mau melaksanakan sila, ketika mau apapun kebaikan yang kita lakukan, ingat bahwa renungkan bahwa kebaikan yang saya lakukan ini sesuai dengan hukum karma akan membuahkan kebahagiaan. Jadi ketika dia melakukan perbuatan baik, dia renungkan hukum karma. Renungkan hukum karma. Nah, ketika renungkan hukum karma, maka akar kebijaksanaan itu muncul. Akar kebijaksanaan itu muncul. Nah, cuma yang disayangkan, yang sangat disayangkan ketika mau berdana, ada beberapa teman yang saya lihat di tempat lain, ketika mau berdana, dia itu bercerita kepada teman-temannya. Wah, tadi ini begini-begini, tadi ini begitu-begitu. Pada saat dananya dipersembahkan kepada biku sangha, dia ingat cerita yang tadi. Dia ingat gosipnya dengan teman-temannya yang tadi. Si ini begini-begini, si ini begini-begini. Akhirnya waktu dia menyerahkan dananya itu, dia kehilangan kebijaksanaan, dia kehilangan akar pannya. Karena waktu dia menyerahkan perbuatan baiknya itu, dia tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Satu momen kecil itu saja bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, Sang Buddha selalu menganjurkan para siswanya untuk melatih bahwa agar pikiran itu terkonsentrasi, terpusat. Jangan sampai dia bercabang. Jangan sampai dia bercabang. Nah, inilah yang harus kita jaga dalam batin kita ketika melakukan perbuatan baik. Inilah yang harus kita jaga. Belum lagi setelahnya. Ini pada saat melakukannya. Belum lagi setelahnya. Setelahnya pikiran kita harus tetap bahagia, harus tetap senang, harus tetap happy. Agar perbuatan baik yang kita lakukan itu tetap terjaga kualitasnya. Walaupun perbuatan baik sudah dilakukan, tapi kalau ada penyesalan di belakangnya, maka perbuatan jahat itu akan turun nilainya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Tentang hal ini, ada satu cerita di zaman Buddha. Cerita ini sangat menarik. Karena cerita ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya perbuatan baik itu dilakukan. Pada zaman Buddha, di kota Sawati, telah meninggal seorang yang kaya raya. Orang yang kaya raya ini, karena tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak, maka akhirnya harta kekayaannya diambil oleh negara. Ketika dia meninggal, Raja Bimbisara akhirnya memanggil semua menteri-menterinya, memanggil semua penasihat-penasihatnya untuk berkumpul. Orang kaya yang tidak memiliki anak ini sudah meninggal.
hartanya harus diapakan. Akhirnya setelah berbicara dengan para menteri, setelah berbicara dengan para penasehat, diambillah kesimpulan harta itu diambil oleh kerajaan. Diceritakan untuk memindahkan harta kekayaan orang kaya ini dari rumahnya ke istana Raja Bimbisara itu membutuhkan waktu 7 hari. Saking banyaknya. Hari ke-7 pemindahan telah selesai, Raja Pasenadi datang ke wihara di hutan Jeta milik hartawan Anata Pindika. Lalu Sang Buddha bertanya kepada Raja Pasenadi, ada apa gerangan Baginda sehingga Baginda datang agak telat? Oh, saya baru selesai memindahkan harta dari seorang hartawan yang telah meninggal namun tidak memiliki anak. Kata Raja Pasenadi. Lalu Raja Pasenadi bercerita kepada Sang Buddha, Bante, sewaktu hartawan ini hidup, dia tidak pernah bisa menikmati harta kekayaannya. Ketika pelayan-pelayannya memberikan makanan dia dengan piring emas. Orang-orang kaya di zaman Buddha itu makan pakai piring yang terbuat dari emas. Hartawan ini memarahi pegawainya, melempari dengan bongkahan tanah, memukuli mereka dengan tongkat-tongkat kayu. Sehingga pegawai-pegawai pelayan-pelayan semua lari berhamburan. Dia mengatakan kepada pegawainya, makanan ini terlalu mewah. Ini bukanlah makanan yang dimakan oleh orang-orang. Pada akhirnya dia hanya memakan nasi. Pada akhirnya dia hanya memakan bubur. Bubur nasi pecah istilahnya. Setelah itu dilanjutkan dengan makan bubur asam. Lalu dia mengatakan kepada pelayannya, inilah makanan untuk para manusia. Begitu pula ketika dia mau bepergian. Ketika dia mau bepergian, dia mau jalan-jalan, pelayannya menyiapkan kereta yang mewah, payung-payung yang indah, pakaian-pakaian yang bagus. Dialah kembali memarahi pelayan-pelayannya, melempari mereka dengan bongkahan tanah, memukuli mereka dengan tongkat-tongkat kayu sehingga pelayannya semua pada berlarian. Dia memilih kereta yang sederhana. Dia memakai pakaian dari kain rami. Dia memakai payung yang terbuat dari dedaunan. Dia pergi bepergian. Dia tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Lalu Sang Buddha bercerita kepada Raja Pasenadi. Kenapa bisa sampai orang kaya ini menjadi seperti ini? Suatu ketika, di kehidupannya yang lampau, orang kaya ini juga merupakan seorang yang sangat kaya raya. Suatu ketika, ada seorang paceka Buddha yang bernama Tagara Siki datang untuk berpindah patah di rumahnya. Ketika paceka Buddha ini datang, orang kaya ini lalu memberitahukan kepada istrinya, berdanalah kepada paceka Buddha ini. Kemudian orang kaya ini pergi. Dia tidak berdana langsung dengan tangannya. Dia hanya menyuruh istrinya untuk berdana kepada paceka Buddha ini. Danakanlah. Istrinya yang begitu berbahagia mendengarkan kata berikan, yang sudah lama tidak pernah terdengar dari telinga suaminya, akhirnya menyiapkan dana yang luar biasa kepada paceka Buddha ini. Mangkuk patahnya dipenuhkan, diberikan makanan yang lesat, danakanlah kepada paceka Buddha. Suaminya habis keluar, pulang kembali ke rumah. Di perjalanannya pulang, dia bertemu dengan paceka Buddha ini. Dia lalu melihat, apakah istri saya sudah menyiapkan dananya? Dia lihat mangkuk paceka Buddha itu. Setelah dia melihat ke dalam mangkuk paceka Buddha itu, dia melihat makanan yang lesat, makanan yang banyak sekali. Dia lalu berkata,
Seandainya makanan ini saya berikan kepada pelayan saya, maka dia akan bekerja lebih banyak untuk saya. Tetapi makanan ini diberikan kepada pertapa ini. Setelah makan dia hanya pulang untuk tidur. Muncul penyesalan dalam dirinya. Karena berdana kepada Paceka Buddha, dia terlahir 7 kali di alam surga. Di alam kehidupan yang menyenangkan. Setelah terlahir 7 kali di alam surga yang menyenangkan, dia terlahir menjadi orang yang sangat kaya raya di alam manusia. Sangat kaya raya di alam manusia. Sebanyak 7 kali. Karena penyesalannya akibat perbuatan baiknya kepada Paceka Buddha, akhirnya dia tidak pernah bisa menikmati harta kekayaannya. Tidak pernah bisa menikmati harta kekayaannya. Karena dia menyesal. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara sedama. Ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, ketika kita sudah melakukan dana, lalu kita menyesal, maka akibatnya akan turun. Jadi jangan heran ketika kadang-kadang kita melihat ada orang yang kaya raya, hartanya tidak habis 7 turunan. Tapi pakaiannya pakaian biasa-biasa saja. Mobilnya masih pakai mobil kelahiran tahun 80-an. Ditanya, kenapa tidak ganti mobil? Oh, masih bisa jalan. Diajak jalan-jalan ke luar negeri, sama saja. Kita cuma lihat gedung, pasar, mall. Diajak pakai baju yang bagus, sama saja. Yang penting terpakai. Kemungkinan orang-orang seperti ini pernah melakukan perbuatan baik yang besar, pernah berdana yang cukup bagus, tapi dia menyesali perbuatannya. Dan ingat, kita belajar Dhamma bukan untuk melihat orang lainnya, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Hati-hati kepada diri kita sendiri. Bukan berarti setelah Anda mendengarkan ini, Anda lalu mencari di luar. Wah, ini orang kaya, bajunya begini, pasti dia pernah menyesal berbuat baik. Oh, ini juga pasti pernah menyesal berbuat baik. Bukan seperti itu. Tapi Dhamma itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, dia menyesali perbuatan baiknya. Lalu suatu ketika, dia membawa kemenakannya, anak dari kakak laki-lakinya itu berjalan-jalan. Anak kemenakannya ini selalu berkata kepada dia, oh harta ini milik bapak saya, oh kereta ini milik bapak saya, oh tanah ini milik bapak saya. Orang ini berpikir bahwa anak ini masih kecil saja sudah berpikiran seperti itu. Kalau dia besar nanti, seluruh harta kekayaan di keluarga ini akan pasti jatuh ke tangan dia. Maka dia membawa anak kecil ini masuk ke dalam hutang, lalu mencengkram leher anak kecil itu dengan satu tangannya, mematahkannya seperti mematahkan sebuah ubi, lalu melemparkannya ke dalam tanah di tempat itu juga. Anak itu mati. Akibat dia membunuh kemenakannya sendiri, maka dia terlahir menjadi orang yang tidak bisa memiliki keturunan. Yang menyedihkan adalah orang yang kaya itu, ketika dia hidup di zaman Buddha, ini adalah kehidupan sebagai manusia kayanya yang ketujuh. Setelah kelahirannya yang itu, dia kemudian Sang Buddha kemudian mengatakan bahwa hartawan ini kini terlahir menjadi salah satu makhluk di alam neraka Rorua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita melakukan suatu perbuatan baik, yang penting saya melakukan perbuatan baik. Tapi kalau kita bisa mengurai lebih dalam lagi, kita bisa mengurai lebih jauh lagi, pikiran-pikiran kita yang bergerak sangat cepat itu bisa mempengaruhi kualitas perbuatan baik yang kita lakukan. Sangat-sangat mempengaruhi kualitas perbuatan baik yang kita lakukan. Oleh karena itu ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ketika kita berdana, memberikan sesuatu, membantu orang lain, perhatikan pikiran kita. Amati pikiran kita, apa yang muncul pada saat itu, apa yang muncul pada waktu itu. Usahakan pertahankan kebahagiaan yang muncul, usahakan pertahankan pengetahuan yang muncul, kebijaksanaan yang muncul. Bahwa saya melakukan perbuatan baik ini adalah
hal yang baik. Dan hal yang baik ini akan mendatangkan hal-hal yang baik, buah yang baik. Inilah yang kita pertahankan. Jadi berbuat baik itu bukan hanya dengan tubuh, bukan hanya dengan kaya, bukan hanya dengan fisik. Dengan pikiran, dengan ucapan. Pikiran kita harus terkonsentrasi, pikiran kita harus baik di sana. Bukan melakukan perbuatan baik sementara pikiran kita ngambang. Ketika kita datang ke wihara, lalu kita berpikir sebentar setelah dari wihara saya mau ke mall mana, setelah dari wihara saya mau makan apa, setelah dari wihara saya mau ke mana. Pikiran Anda terdistorsi. Sulit. Memang. Ketika kita sudah bisa mengontrol pikiran kita, ketika kita sudah terkonsentrasi dengan baik, ya kemungkinan sudah sotapana juga. Kemungkinan sudah sotapana juga. Nah, inilah yang diuraikan oleh Sang Buddha. Hanya seorang Samma Sambuddha, hanya seorang Samma Sambuddha yang bisa menguraikan pikiran dengan sangat detail seperti itu. Yang lain tidak. Yang lain hanya mengatakan perbuatan baik hanya berbuat baik. Berbuat jahat hanya berbuat jahat. Tapi Sang Buddha, Sang Tathagata bisa menguraikan pikiran itu dengan sangat detail sekali. Ini kita baru berbicara tentang cita. Saya belum berbicara tentang cetasika, apa yang ada dalam cita itu, belum. Saya belum berbicara tentang salah satu mahakusala cita misalnya, somanasa, sahagatang, nyana, sampayutang, asangkarikang, belum. Kita belum masuk ke sana. Kita belum masuk ke sana. Nah, terus kita berbicara lagi masalah perasaannya kalau kita berbuat baik. Ketika melakukan perbuatan baik, ada dua perasaan yang bisa muncul. Perasaan menyenangkan dan perasaan yang biasa-biasa saja. Ketika saya melakukan perbuatan baik, kadang-kadang kita berbahagia. Wah, saya mau melakukan perbuatan baik, saya mau berdana, saya mau menjalankan atas sila, saya mau bermeditasi. Muncul perasaan yang bahagia. Atau kadang-kadang ada juga perasaan yang biasa. Biasa-biasa aja saya rasa ini saya berdana. Tidak ada perasaan yang bahagia yang muncul. Tentu saja perasaan perbuatan baik dengan perasaan bahagia yang muncul itu hasilnya lebih bagus daripada perbuatan yang biasa-biasa saja. Apa yang menyebabkan kebahagiaan itu muncul? Keyakinan. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat, maka pada saat dia melakukan perbuatan baik, kebahagiaan akan muncul dalam dirinya. Keyakinan. Keyakinan akan apa? Keyakinan akan Sang Tathagata, tentang Buddha, Dhamma, Sangha, hukum kamma, paticca samuppada, dan tilakana. Keyakinan akan itu. Terus perbuatan baik juga bisa dilakukan dengan ajakan dan tanpa ajakan. Tentu saja yang tanpa ajakan lebih bagus. Saya datang ke wihara tidak diajak-ajak, hanya keinginan saya sendiri. Saya datang berdana makan kepada biku sangga tanpa ada yang ajak-ajak, hanya keinginan saya sendiri. Itu jelas lebih bagus. Karena ada pula orang yang datang ke wihara diajak sama temannya, ditelepon. Ayo ke wihara ini hari. Aduh, sebenarnya malas karena hujan, tapi karena aku ajak ke, ayo Mipa kita pergi wihara. Maka dia ke wihara. Itu dia melakukan perbuatan baik karena dengan ajakan. Diajak oleh temannya. Tentu saja perbuatan baik yang tanpa ajakan, yang spontan itu lebih bagus daripada yang diajak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, ketika melakukan perbuatan baik, lakukanlah dengan perasaan yang senang, dengan pengetahuan yang benar, dan tanpa diajak. Apalagi para mahasiswa-mahasiswa, para pelajar-pelajar sekolah. Kenapa kau datang ke wihara? Karena ada absennya. Itu karena ada absennya. Seandainya tidak ada absennya, dia tidak ke wihara. Itu berarti walaupun dia ke wihara, walaupun dia melakukan perbuatan baik, itu ada ajakannya. Ajakannya ya absennya itu. Walaupun menurut mereka itu adalah paksaan. Aduh, ini adalah pemaksaan. Aduh, saya menderita sekali. Seandainya bukan gara-gara ini, saya masih tidur di rumah. Karena hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara selama. Sang Buddha katakan, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Ketika kita lengah, maka pikiran ini akan diisi oleh sesuatu yang jahat. Isilah pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Ketika kita lengah, maka dia akan diisi oleh yang jahat. Jadi hati-hati. Kalau misalnya kita mau melakukan perbuatan baik, maka langsung spontan.
Jangan pernah berpikir, spontan lakukan. Beda halnya kalau ada perbuatan buruk yang mau muncul, pikirkanlah baik-baik sampai dia hilang. Kenapa? Karena kalau kita mau melakukan perbuatan baik lalu dipikir, biasanya tidak jadi. Biasanya tidak jadi. Nah, saya tiba-tiba mengingat satu cerita, di Dhammapada juga ada cerita tentang orang yang sepasang Brahmana yang hanya punya jubah luar. Cerita ini sudah saya sering ceritakan. Tapi karena berhubungan, maka saya ceritakan ulang lagi di sini sedikit. Ada sepasang Brahmana yang hanya memiliki satu pakaian luar. Jadi di India dulu itu, pakaian luar itu seperti jubah yang digunakan oleh biku. Jadi ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Nah, sepasang Brahmana ini hanya memiliki satu pakaian luar. Jadi kalau suaminya keluar, istrinya harus dalam rumah. Kalau istrinya keluar rumah, suaminya harus ada di dalam rumah. Jadi tidak bisa keluar sama-sama. Karena pakaian luarnya cuma satu. Karena miskin sekali. Makanya mereka itu diberikan gelar Cula, Eka, Sataka. Eka itu satu, Sataka itu berarti pakaian luar. Cula itu kecil. Suatu ketika Sang Buddha datang di tempat Brahmana ini mau membabarkan Dhamma. Setelah mereka berbicara, akhirnya mereka sepakati siangnya istrinya yang ke wihara, malamnya suaminya yang pergi ke wihara untuk mendengarkan Dhamma. Nah, di malam hari suaminya mendengarkan Dhamma kepada Sang Buddha, rasa bahagia muncul di dalam dirinya. Dia menjadi sangat bahagia sekali. Lalu Brahmana ini berpikir, saya harus memberikan sesuatu kepada Sang Tathagata. Kalau tidak, saya melewatkan kesempatan yang sangat baik ini. Tapi saya punya apa? Harta satu-satunya yang paling berharga bagi mereka adalah jubah luarnya itu. Lalu dia berpikir, saya akan memberikan harta saya satu-satunya ini. Lalu dia berpikir lagi, kalau saya berikan, saya pakai apa? Istri saya pakai apa? Dia berpikir. Waktu berlalu, masuk jam jaga yang kedua. Jadi jam jaga pertama itu dari jam 6 sampai jam 10. Jam jaga kedua itu jam 10 sampai jam 2. Jam jaga ketiga itu dari jam 2 sampai jam 4 atau 5. Jadi sampai jam jaga yang kedua. Jam jaga kedua dia mulai berpikir lagi. Saya harus mendatangkan sesuatu kepada Sang Tathagata. Kalau tidak, saya melewatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Sang Buddha sudah datang di tempat saya. Lalu dia berpikir lagi, kalau saya mendanakan pakaian luar saya ini, saya pakai apa? Istri saya pakai apa? Tidak jadi lagi. Masuk jam jaga yang ketiga. Pikirannya terus bergejolak. Setelah masuk jam jaga ketiga, akhirnya dia mengatakan, saya harus berdana. Dia membuka pakaian luarnya, dia danakan kepada Sang Buddha. Begitu dia danakan kepada Sang Buddha, karena bahagianya meluap-meluap, dia lalu berteriak di sana. Saya menang, saya menang. Menang terhadap apa? Menang terhadap dirinya sendiri. Karena selama berapa jam itu dia bertarung dengan dirinya sendiri. Selama berapa jam itu dia bergejolak dengan dirinya sendiri. Saya menang, saya menang. Raja Pasenadi yang berada di sana berpikir, siapa yang lagi berperang di dalam kerajaan saya? Siapa yang berteriak-berteriak saya menang, saya menang. Dia mengutus pengawalnya untuk mencari tahu. Ternyata ada seorang Brahmana yang hanya memiliki satu pakaian luar. Setelah dia mendanakan pakaian luarnya kepada Sang Buddha, dia berbahagia. Raja Pasenadi yang melihat keteguhan hati Brahmana ini memberikan 2 jubah luar kepada Brahmana ini. Karena sudah terlanjur bergembira, sudah terlanjur bersemangat, Brahmana ini mendanakan 2 pakaian luar yang diberikan oleh Raja Pasenadi kepada Sang Buddha. Raja Pasenadi menjadi tambah kagum. Dikasihlah 4, didanakan 4-4-nya. Dikasihlah 8, didanakan 8-8-nya. Sampai akhirnya menjadi 32 potong. 30-nya didanakan kepada Sang Buddha, 2-nya dia ambil. 1 untuk dirinya, 1 untuk istrinya. Melihat hal itu, Raja Pasenadi turut berbahagia. Lalu Raja Pasenadi memberikan 2 buah karpet yang sangat mahal sekali kepada Brahmana ini. Karpet mahal yang pertama
Brahmana ini danakan kepada Sang Buddha, lalu disimpan di Ganda Kuti, tempat Sang Buddha beristirahat. Karpet yang kedua dibawa pulang ke rumahnya, dia letakkan di ruang tamunya, tujuannya ketika para biku dan Sang Buddha datang menerima dana makanan, disitulah tempat duduk mereka. Suatu ketika, Raja Pasenadi datang ke wihara Jetawana, milik hartawan Anata Pindika. Ketika Raja Pasenadi datang, Raja Pasenadi melihat karpet itu ada di sana. Karpet yang sangat mahal itu dikenali oleh raja, karena hanya sedikit orang yang bisa memiliki karpet semahal itu. Karena raja mengetahui bahwa pemberiannya kepada Brahmana itu didanakan kepada Sang Buddha, raja menjadi bahagia. Lalu raja memberikan kepada Brahmana ini pemberian yang berjumlah 4 ekor kuda, 4 ekor gajah, 4 pelayan laki-laki, 4 pelayan perempuan, 4 desa kepada Brahmana ini. Brahmana ini menjadi kaya raya langsung. Nah, setelah itu di wihara para biku berkumpul. Para biku berkumpul membicarakan Brahmana ini. Sang Buddha datang lalu bertanya kepada para biku, apa yang sedang kalian bicarakan? Oh, kami sedang membicarakan Brahmana itu, Bante. Brahmana yang memberikan jubahnya kepada Sang Tathagata. Sekarang dia menjadi kaya raya. Raja Pasenadi memberikan dia persembahan berjumlah 4. Lalu Sang Buddha menjelaskan, seandainya dia mempersembahkan jubah luarnya kepada Sang Buddha pada waktu jam jaga yang pertama, maka apa yang dia peroleh itu jumlahnya adalah kelipatan 16. Jadi 16 kuda, 16 gajah, 16 pelayan wanita, 16 pelayan pria. Seandainya dia memberikan jubah luarnya itu pada waktu jam jaga yang kedua, maka dia akan mendapatkan harta kekayaan berjumlah 8. Tetapi karena dia mendanakan harta kekayaannya pada jam jaga yang ketiga, maka dia hanya memperoleh 4 set saja. Nah, itu Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, ketika kita melakukan perbuatan baik, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, jangan ada penyesalan, jangan ada kekikiran. Lakukanlah dengan penuh kebahagiaan dan jangan pernah menunda-nunda waktu. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, kekikiran adalah hal yang menghalangi perbuatan baik. Ini ada satu cerita terakhir dari saya. Tapi saya harap bukan cerita ini yang Anda ingat. Cerita-cerita yang di depannya Anda ingat. Karena cerita ini bukanlah berasal dari kitab suci. Suatu ketika ada orang yang sangat kaya raya, tapi cukup kikir. Suatu ketika, desanya itu tergenang oleh banjir. Tergenang oleh banjir. Hingga sisa atapnya saja yang kelihatan. Semua orang-orang di desa itu sudah mengungsi. Semua orang-orang di desa itu sudah diselamatkan. Kecuali orang yang kaya raya ini. Dia naik di atas atapnya, kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan hartanya. Dia tidak mau meninggalkan rumahnya. Dia tidak mau meninggalkan kekayaan yang ada dalam rumahnya. Datanglah tim penyelamat naik helikopter. Karena sudah tidak mungkin lagi untuk lewat darat. Rumahmu sudah mau tenggelam. Rumahmu sudah hampir tenggelam. Berikan tanganmu. Dia lalu berpikir, berikan, enak saja. Berikan tanganmu, kamu sudah hampir tenggelam. Dia lalu berkata, tidak akan ada satupun dari milik saya yang akan saya berikan. Lalu teman tim SAR itu dari helikopter mengatakan, oh iya ya, orang ini cukup kikir. Coba ganti kata-katanya, ambil tanganku. Dia berkata, ambil. Wah, dia langsung mengambil tangan orang itu dan dia terselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, sesuatu yang simpel kadang-kadang menyebabkan persepsi kita berbeda. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau mau berbuat baik, lakukanlah dengan spontan. Jangan pernah berpikir, lakukanlah dengan sukacita. Isilah pikiran kita dengan kebijaksanaan. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan cukup sampai segini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua.
Semoga jasa-jasa yang kita lakukan bersama ini dapat melimpah kepada semua makhluk yang jauh maupun yang dekat, yang bersikap netral maupun bermusuhan. Semoga mereka turut berbahagia. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan bersama ini dapat melimpah kepada kedua orang tua kita, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang lampau. Semoga mereka juga turut berbahagia. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga, para leluhur kita, semoga mereka turut berbahagia. Semoga jasa-jasa kebajikan ini mengkondisikan kita untuk mencapai pencapaian magga dan phala. Sabbe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodana kami ucapkan kepada Pandita Muda Kennedy Suswanto atas uraian dhamma yang telah diberikan pada pagi hari ini. Dan apa yang telah disampaikan semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedharma, setelah kita membacakan parita, bermeditasi, dan baru saja kita mendengarkan Dhamma Desana, kini tibalah saatnya kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini kepada sanak keluarga yang telah meninggal dan kepada semua makhluk dengan membacakan Parita Patidana pada halaman 122. Handamayam Patidana Gatayo Panamase Punya Sidani Katasa Yana Yanan Tanime Tesanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye